Baik, ada pertanyaan bagaimana dengan masalah pembunuhan di Indonesia? Hati yang tulus dan jujur bertaubat kepada tapi Allah. penjara sekian tahun. Karena sesungguhnya dosa itu belenggu. Ini ya, itu yang membelenggu perlu kita. dipahami bahwa kewenangan kenapa berat untuk hati menegakkan untuk beramal? Karena dosa yang telah menyelimuti. Potong tangan, kenapa kaki berat itu melangkah untuk ketaatan atau kebajikan? Karena dosa yang telah aturan hukum Islam. Kenapa boleh sulit untuk berzikir? Karena dosa yang personal. Kenapa sulit untuk baca Al-Quran? Karena dosa. Kita berat langsung mengatakan ini orang yang sudah layak dibunuh, murtad. Maka dia pernah membunuh orang lain, dibunuh. Kewajiban kita boleh. Untuk kenapa? Sebelum adanya eksekusi itu harus ada proses yang jujur, verifikasi, memastikan bahwa betul-betul tindakannya itu bukan sebelum Ramadan dia berhak untuk dan kisos atau lebih ditekankan lagi tatkala kita menghadapi musim-musim yang mulia dan salah waktu-waktu yang agung. Kaidah dalam hukum pidana bertobat kepada Nabi menyatakan ya alladzina amanu tubu ila taubatan nasuha ya alladzina amanu tubu ila taubatan nasuha beriman. Hukum pidana itu selama masih ada syubhat, belum sepenuhnya jelas, harus dipastikan tidak ada unsur-unsur lain yang memberikan keringanan, berupa misalnya akalnya tidak sehat, paksaan, atau alasan yang lainnya. Sehingga sebelum ada eksekusi pasti harus ada proses peradilan dulu, dipastikan bahwa seluruh syarat dan kriteria terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, maka tidak boleh ada kisos, maka berganti menjadi hukum diat. Dan nanti akan dijelaskan oleh mu'allif tentang syarat-syarat menegakkan hukum kisos. Dan yang berwenang untuk memastikan, memverifikasi syarat-syarat tersebut siapa? Hakim. Salah satunya misalnya dalam hal alat pembunuhan. Kalau di awal pernyataan mu'allif bahwa an yadribahu bima yaqtulu ghaliban, dipukul atau ditusuk dengan alat yang biasanya menyebabkan kematian. Nah, memastikan bahwa alat itu adalah yang menyebabkan kematian ini siapa yang berwenang? Hakim. Dari pihak korban mengatakan kalau kayunya segede gini ya mati. Pihak pembunuh enggak. Banyak orang dipukul dengan ini tidak mati, hanya luka, hanya pingsan. Maka memastikan bahwa ini alat yang membunuh menyebabkan kematian ini kembali kepada hakim. Ya. Demikian pula misalnya ditusuk, ada yang bertanya bagaimana kalau ditusuk dengan pensil misalnya, dengan benda tajam tapi biasanya bukan alat pembunuhan. Ya di mana dulu, kalau ditusuk di paha ya biasanya tidak mati. Tapi kalau ditusuknya itu tepat di jantungnya, walau dengan pensil atau dengan ranting atau dengan apa saja ya bisa mati. Ya. Sehingga harus dipastikan. Ini ditusuk di dada. Ditusuk dada pun juga belum tentu serta-merta langsung mati. Tidak bisa, jadi tidak kena sampai ke jantung atau paru-paru atau organ vital yang lain. Nah, yang berhak memastikan ini siapa? Hakim.